Salam anti korupsi. Bagaimana caranya untuk mengenyahkan pikiran korup dari para pejabat di negeri kita agar mereka tidak berbuat korupsi? Sebab kita tahu korupsi itu terjadi karena ada niat dan juga ada kesempatan serta sistem yang buruk dan pengawasan yang tidak memadai. Dalam pikiran pejabat yang korup, dalam pikiran mereka hanyalah selama masih menjabat, selama masih berkuasa, selama masih ada orang yang mau memberi mereka uang suap ataupun masih bisa diperas, apalagi masih ada anggaran yang bisa dipotong, anggaran yang bisa dibegal, maka selama itulah mereka akan korup. Apalagi jika mereka mendapatkan jabatan, mengeluarkan modal, entah itu untuk menyuap terkait dengan jabatannya saat ini ataupun karena konstelasi pilkada misalnya. Sehingga dalam pikiran mereka juga terngiung-ngiung ya untuk balik modal. Sulit memang, banyak teori ya bagaimana mencegah korupsi. Mulai dari dipilih yang berintegritas, rekam jejaknya yang baik, ya, kemudian juga sistem diperbaiki dengan digitalisasi, ya, e-budgeting, e-procurement, dan II lainnya lah. Seperti itu. Namun pada kenyataannya memang harus bertempur dengan kenyataan bahwa ternyata dorongan memiliki uang yang banyak, kebutuhan dan gaya hidup yang besar, keinginan untuk dianggap orang berdasarkan status sosialnya, aset-asetnya, ingin memiliki mobil mewah, rumah mewah, ukuran hedonisme, konsumerisme, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melihat ya ajang-ajang pamer para pejabat korup. Kemudian juga mereka ketika korup, sekali saja korup, maka mereka tidak akan pernah berhenti korup. Saya tidak pernah menemukan seorang koruptor, begitu dia sekali korupsi, dia kemudian tobat. Nggak lagi lah, cukuplah sekali, nggak ada. Karena korupsi itu bersifat candu ya, adiktif. Itulah sebabnya bahwa salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menghukum para pelaku tindak pidana korupsi ini sebagai efek jerah. Dalam artian tentu mereka harus dipenjara yang lama dan harus dimiskinkan. Pada kenyataannya ternyata penjaranya pun juga tidak lama, ya, masih mendapatkan hak remisi, ya, kemudian juga tidak miskin, keluar dari penjara tetap kaya. Bahkan mereka mempunyai kesempatan ikut dalam pemilihan-pemilihan, ya, misalnya DPD, kemudian legislatif, ya, dan lain sebagainya. Tentu ada pertanyaan bagi kita, sampai kapan ya benang kusut, ya, kemudian juga upaya untuk mengurainya pun juga berat. Kenapa?
karena seperti menegakkan benang yang basah. Ya, kita tahu bahwa tidak akan bisa tegak, tapi sok-sokan untuk tetap berupaya menegakkan, ya. Inilah sebabnya bagi saya pribadi, penegakan hukum itu haruslah dikedepankan. Dan kalau untuk korupsi, tentu di depan kita tahu ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian, dan sesuai dengan undang-undang, ya, bahwa KPK adalah panglimanya. Namun ketika panglimanya lemah seperti saat ini, yang terjadi adalah kebimbangan dan arah korupsi yang tidak jelas. Memang ada koruptor yang ditangkap, tapi yang penting ada. Dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas, dan kita malah lebih banyak melihat terjadi kontroversi dibandingkan dengan prestasi dalam memberantas korupsi. Kembali lagi kepada bagaimana cara kita mengubah pikiran dari para pejabat korup. Kok kita nggak bisa seperti negara lain, Singapura dan lain sebagainya. Ya, nggak usah jauh-jauh ya, Singapura yang mungkin 1,5 atau 2 jam perjalanan dari negara kita dengan pesawat, kok bisa bagus seperti itu gitu. Nah, kembali tadi penegakan hukum, karena menangkapi koruptor merupakan kampanye yang efektif. Ya, kampanye pencegahan yang efektif untuk pemberantasan korupsi. Selanjutnya, yang terakhir tentu pendidikan karakter, ya, juga harus ada. Hal yang paling berat adalah bagaimana membuat para pejabat bisa hidup sederhana, bisa berani mengambil keputusan yang anti mainstream dalam artian yang baik, ya, adil, ya, kemudian juga mandiri, tanggung jawab, ya, karena banyak pejabat yang tidak bertanggung jawab, kerja keras, ya, dan karakter-karakter positif lainnya. Sekali lagi, kita berharap bahwa pejabat di negeri kita itu tidak lagi melakukan korupsi. Dan jika pun korup, disinilah kita mempunyai tangan untuk menegakkan hukum. Ya, jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan sampai ada kasus korupsi yang terkuak, ya, tidak diapa-apain. Ataupun kalau diapa-apain, yang kena adalah bawahannya. Padahal kita tahu, ya, simptom dari korupsi itu adalah direktif dari atas. Bawahan tidak akan berani untuk korup kalau tidak diperintah oleh atasan atau paling tidak diketahui oleh alasan. Sebab dalam birokrasi yang korup, ya, sama seperti ikan filosofisnya, ya, ikan busuk dari kepalanya. Demikian, salam anti korupsi.